Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiklah kita berdoa dulu untuk mendapat rahmat dari Allah. Angkat tangannya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, angkatlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Terimalah ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Untuk hari ini, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada yang tidak hadir, Nak? Ada? Ada. Apa kabar? Sakit. Kenapa sakit, Nak? Demam, flu? Iya. Mudah-mudahan untuk ke depan, supaya kesehatannya bagus, jaga kesehatan, jangan sering tidur larut malam, main HP, begadang, jangan ya, itu untuk kesehatan. Untuk selanjutnya, hari ini kita belajar tentang P5. Apa P5? Coba. 100 tentang dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Ya, dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Di situ kita nanti penerapan tentang sampah. Sampah dibagi berapa? Siapa tahu? 2. Yang pertama? Iya, betul. Ada organik dan sampah non-organik. Ya. Sebelum itu, Ibu lihat dulu tujuan, kita lihat sama-sama tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan kita membahas tentang P5 Proyek Profil Pancasila ini tentang bagaimana kita melestarikan alam, menjaga lingkungan yang ada sekitar kita supaya tetap terjaga. Karena kenapa? Dengan sampah itu, Nak, dengan sampah ada non-organik dan organik, itu bisa menyebabkan lingkungan yang kotor. Dengan lingkungan yang kotor, itu bisa menyebabkan penyakit. Ada di kampung, ada nggak sungai? Di dalam sungai itu terdapat apa aja? Contohnya? Plastik, yang lain? Pempes ada nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Gelnya itu berbahaya bagi kita. Nanti kita serap, kita hirup, kita mandikan. Itu. Dengan sampah itu kita jaga lingkungan kita. Makanya dalam hal ini, tema kita hari ini tentang memanfaatkan sampah organik itu menjadi pupuk organik. Kalian bisa nggak membedakan yang mana sampah organik, yang mana sampah non-organik? Bisa nggak? Ibu mau tanya, yang ini, contoh yang organik yang bisa terurai apa saja, Nak? Kelompok sini. Siapa tahu kelompok mana? Nih, yang bisa terurai. Iya, daun. Yang lain? Buku bisa terurai nggak? Bisa. Apa lagi? Tisu, sisa makanan. Karena ada kita dalam keluarga kita itu sampah, sisa makanan yang ada di tong sampah itu, Nak, bisa terurai.
Makanya kita nanti harus bisa membedakan mana sampah organik, mana sampah non organik. Yang organik inilah kita bisa kita buat nanti menjadi pupuk organik. Yang organik ya, kita buat pupuk bisa kita jual dan bisa kita gunakan untuk di sekolah kita nanti kan ada pot-pot untuk bunga, bisa kita taruh untuk buat bunga, bisa kita taruh di dalam polybag untuk apotek hidup, untuk sayuran, banyak kegunaannya. Itu tujuan yang pertama itu menjaga lingkungan agar terlihat sehat, bersih dan tidak istilahnya dengan sampah itu bisa membuat bumi kita hancur, nak. Hancur kayak mana, Bu? Nanti udah banyak sampah kita bakar. Dengan pembakaran sampah itu, nak, asapnya bisa menipiskan itu lapisan ozon. Tahu nggak kalian? Ibu juga. Tahu kan? Dengan menipisnya lapisan ozon, makanya kita panas. Sekarang kan cuaca kita panas sekali. Hampir nggak sanggup kita keluar rumah, ya kan? Itu proses menipisnya lapisan ozon. Karena kenapa? Banyak kita tidak tahu kegunaan dengan kita membakar sampah efeknya apa, kita nggak tahu. Kita pikir dengan kita bakar sampah ya udah bersih. Enggak, ada efek lain, nak, yang membuat bumi kita hancur dengan pembakaran sampah. Itu. Dengan kita ini udah belajar P5, kita udah tahu untuk apa sampah itu. Nanti kita udah bedakan, nanti yang sampah plastik bisa kita buat vas bunga, bisa kita buat bunga. Kalau yang bisa terurai, kita buat pupuk. Bisa kan? Nanti kita pisahkan yang mana organik, yang mana non organik. Sudah? Selanjutnya, gaya hidup berkelanjutan ini adalah pola pikir manusia yang cerdas, di mana manusia tersebut ingin kehidupan alam terlestarikan dan terjaga. Karena kenapa? Dengan tidak adanya kesadaran manusia, nak, bumi kita hancur. Seperti ibu kasih contoh tadi, ya kan? Dengan membakar sampah, membuang sampah. Ada nggak efek kita buang sampah di dalam sungai? Siapa tahu? Tunjuk tangan, siapa tahu? Kelompok sini. Ada banyak sampah mengendap di dalam sungai, apa akibatnya? Siapa tahu? Iya, bukan banjir bandang, nak. Kalau banjir bandang itu mah karena nggak ada itu penyerapan di gunung, apa tuh, air. Contohnya nggak ada lagi kayu-kayu besar, itu penyebab banjir bandang. Akan tetapi kalau di sungai itu, nak, bisa banjir biasa tuh, banjir yang apa? Itu efeknya. Hancur nggak bumi kita? Ada nggak kejadian sekarang, nak? Banyak. Sekarang musim banjiran. Ada lihat TV nggak? Di mana sekarang? Di lokasi mana sekarang? Banda Aceh, ada lagi? Subuh Salam 100. Itulah, kalau nonton TV itu jangan nonton SpongeBob, jangan nonton apa yang lain-lain. Itulah berita itu. Kita harus tahu perkembangan dunia kita. Di sana Aceh Singkil itu udah banjirnya sekarang udah berakit-berakit orang tuh. Ada nggak efek sama kita? Siapa tahu ada nggak efek sama kita? Banjir di sana ada nggak efek sama kita? Tahu kan? Tahu kan dengan efek sama kita? Dari sana, nak, sayur-sayuran yang ada di pasar kita itu dari sana semua. Dengan banjir itu, semua bahan pokok makanan kita di pasar itu mahal sekarang. Tomat dulu 7.000, sekarang udah 13.000. Ada efeknya. Di sana yang terjadi banjir, kita yang kena imbasnya juga. Makanya lestarikan lingkungan, jaga lingkungan. Kita kan di Alor ada kan? Di lokasi kita ada sungai, ada laut. Di laut juga tercemar itu laut. Kita buang sampah, dengan nggak ada kesadaran manusia itu buang sampah itu tepi laut semua. Makanya kita lihat pantai kita itu berserakan dengan sampah. Dengan adanya kesadaran dari manusia itu sendiri,
Kita ada nggak kita acara dari sekolah kita, program dari sekolah kita pergi memungut sampah di lokasi air sungai? Ada kemarin kan? Semua kita jalan kaki kan? Ada nggak yang dapat sampah? Ada. Satu goni seorang dulu ya. Itu bukti bahwa adanya kesadaran. Mulai dari sekarang kita udah harus ada kesadaran bahwa kita menjaga lingkungan kita tetap bersih. Jangan di lingkungan kita aja. Nanti pergi ke tempat orang, ini kan bukan lingkungan kita, boleh kita buang, jangan nak. Alam itu punya kita semua. Satu alam milik kita bersama. Jadi kita jaga, jangan di lingkungan, oh ini bukan kampung kita, buang sampah, jangan. Sampah itu nak, setiap kalian makan, kalian dengar ya, cari tempat sampah, budayakan hidup bersih. Ini ibu lihat, sekarang banyak anak-anak ibu, ini makan di sini, habis itu tong sampahnya di belakang, nggak mau noleh untuk buang sampah ke belakang di tong sampah, berat tangannya, buang aja situ, jangan ya, untuk ke depan jangan ya. Iya, jangan, harus ada kesadaran kita untuk melestarikan lingkungan. Nanti kita, ibu ajak kalian nanti pilih yang mana sampah organik dan yang mana sampah non organik. Udah pesan? SBK kita dulu? Boleh? Boleh. Dah, tangan ke depan. Tangan ke atas dulu ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Mana suaranya? Burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tar putar putar, gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar putar. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Amin. Dah, bisa paham nggak yang ibu bilang tadi? Bisa. Tentang apa kita belajar barusan? Iya, gaya hidup berkelanjutan dengan tema budaya hidup bersih ataupun memanfaatkan sampah organik menjadi apa? Siapa tahu? Pupuk organik. Ya, berarti kalian udah paham. Udah? Untuk selanjutnya, ya, ini mengenai penerapan gaya hidup berkelanjutan. Ya, untuk mengurangi sampah organik maupun sampah non organik. Yang pertama sekali, siapa bisa baca? Nampak nggak? Nampak nggak? Siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Tahu kalian? Kalau kita jajan di situ, ada nggak plastiknya? Dengan kita bawa makanan, ada tempatnya kan? Tempat bekal kan? Itu awal mula kita melestarikan lingkungan kita dengan budaya kita membawa makanan. Ada nggak anak-anak ibu bawa makanan? Airnya ada nggak botol air? Ini adalah salah satu contoh kawan budaya hidup bersih. Daripada beli aqua, ada nggak botol aqua? Itu aqua gelas kan? Itu limbah nggak? Limbah plastik. Itu ibu mau tahu itu. Kalian tahu kan botol aqua kecil itu bukan botol nah ya, aqua gelas ya. Itu ini untuk kelompok nih. Organik apa non organik? Alpi, anorganik apa organik? Iya, non organik ya. Nggak bisa terurai dia. Beratus-ratus tahun nggak bisa terurai. Kalau kita numpuk di bawah tanah, kita timbun pun bisa terurai. Tapi kalau sampah organik, dia bisa membusuk, bisa menjadi tanah, dan bisa nanti kita korek bisa menjadi pupuk dia. Kita tanam bunga. Ada tanam bunga di rumah?
itu ambil itu di tempat pembuangan sampah. Makanya waktu buang sampah itu kalian pisahkan antara organik dengan non organik. Bisa tuh, bagus untuk pupuk itu. Nanti kita buat itu. Oke? Itu salah satunya. Yang kedua, siswa bisa memilah sampah di sekolah dengan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Ya, Ibu yakin kalian bisa. Yang pertama, sampah organik bisa diolah menjadi pupuk. Kalau anorganik bisa diolah menjadi, contohnya itu dari anorganik. Contohnya hiasan-hiasan dinding, pos bunga, keranjang-keranjang yang kita buat, ya kan? Itu adalah pengolahan dari sampah anorganik menjadi menjadi sebuah karya kalian ataupun menjadi sebuah hiasan yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada nak itu botol apa namanya itu, ini cerita untuk anorganik dulu ya. Buku Bima itu apa namanya, Power F itu kan ada itunya yang di mukanya itu kita gunting-gunting, kita buat keranjang, itu menghasilkan juga sebuah karya itu. Kalau yang lain botol bisa kita buat hiasan itu yang di luar kita itu dari anorganik juga. Kalau organik untuk apa saja Bu? Itu khusus untuk pupuk organik, bekas makanan kita. Di rumah tangga kita banyak organik apa banyak anorganik? Nah, non organik. Sama-sama banyaknya. Kita belanja, contoh Ibu belanja kan? Ibu belanja di pasar, bawa makanan, habis itu yang banyaknya plastiknya, kantong plastik. Habis itu dibuang kita bakar. Yang rugi kita siapa? Memang kita nggak terasa. Nah, proses menipisnya lapisan ozon kita nggak tahu. Yang tahu kita efeknya apa? Kalian kan udah Ibu kasih tahu tadi bagaimana penerapan gaya hidup berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama membawa bekal makanan di saat kita ke sekolah, yang kedua memisahkan antara sampah organik dengan anorganik. Ini kita lihat videonya yang mana sampah organik dan yang mana sampah anorganik. Oke? Kita lihat dulu ya. Dah? Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam.
Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang, seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 ya. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Nah, udah ya. Udah lihat tadi kan? Udah lihat kan? Berarti satu lagi apa yang Ibu jelaskan? Organik udah, anorganik ada, udah. Yang satu lagi apa? B3. Dalam ini kan udah tahu lagi bertambah ilmunya, ada sampah B3 itu berbahaya, beracun, juga sampah. Ada kan kita kalau di lokasi kita, di wilayah kita kan pertanian, otomatis banyak kan sampah B3-nya kan ya. Untuk selanjutnya kita udah nonton video, ada nggak tanggapan kalian nak? Dari video tadi apa yang kamu dapat sayang? Coba nak, apa yang kamu dapat tadi? Bisa membedakan sampah? Satu lagi? Apa boleh nak? Apa nak? Iya, 100 buat kelompok A. Tepuk tangan buat kelompok A. Mereka bisa menyimpulkan bahwa hasil video tadi tentang ada sampah organik, ada anorganik, ada satu lagi? Udah. Ibu mau tanya nih, kalau sampah organik tadi bisa dimanfaatkan untuk apa? Iya, 100 buat tepuk tangan buat kelompok B. Kalau organik itu bisa dijadikan pupuk nak, pupuk organik. Yang kelompok C, Ibu mau tanya, kalau sampah anorganik itu bisa dimanfaatkan untuk apa nak? Iya, mendaur ulang kembali bisa menjadi pot bunga, vas bunga, yang lain? Nah, siapa nak? Iya, lampu gantung. Itu kan dari botol-botol lampu gantung. Ada dibuat seperti lampion tuh kan? Itu dari sampah apa nak?
Iya, tepuk tangan buat kelompok C. Semangat dulu. Gak ada semangat di pape 5. Kelompok D. Tadi kan ada anorganik, ada organik. Satu lagi apa? B3 itu apa contohnya? Besi. Yang lain? Seng. Iya, 100. Tepuk tangan buat kelompok D. Pokoknya yang beracun itu seperti limbah-limbah pabrik. Kita kan di wilayah kita ada pabrik sekarang. Ada lihat nggak? Ada pernah lewat nggak lama udah? Pernah. Itu ada PT apa namanya di situ? PT Samira, PT sawit ya kan? Ada sawit nggak? Ada di situ mengolah sawit menjadi minyak baku. Setelah diolah menjadi minyak baku baru dibawa ke Medan, baru diolah menjadi minyak makan kita kan? Itu sawit. Di situ nak, dalam proses penggilingan buah sawit itu ada limbahnya nak. Limbahnya berbahaya. Makanya di saat didirikan pabrik itu harus ada tanda tangan semua orang yang ada di sekitar itu. Kenapa? Mereka kena efeknya. Ada nggak manfaat mereka sekarang? Makanya mereka banyak yang bekerja di situ. Kalau nggak ada nggak, ngapain? Mereka dapat efek yang nggak bagus saja, nggak ada efek bagusnya. Ada efek bagusnya, bisa mereka bekerja di situ. Ya, kita kan udah keluar tadi. Udah ya. Udah. Kita udah pilih sampah kan Lina? Kita udah pilih dan udah memisahkan mana organik dan mana anorganik. Kalau organik untuk apa tadi? Untuk pupuk organik. Kalau anorganik digunakan untuk hiasan ataupun diolah kembali menjadi sebuah karya hiasan ataupun keranjang-keranjang berbagai macam. Ya, bisa kita terapkan kan? Sebelumnya ada nggak kita lakukan di situ di sekolah kita? Ada. Nanti kan ada yang sudah kita olah anorganiknya. Untuk ke depan ini kita olah menjadi pupuk organik. Bisa kan? Bisa kita kan? Semangat dong, semangat, 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 semangat udah. Ini lempeng, semangat. Kita membuat pupuk organik. Ya, nanti yang kita pilah tadi, yang udah kita pisahkan tadi, itu untuk kedepannya, untuk 3 bulan ke depan, itu menjadi pupuk organik. Sekian dulu untuk hari ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Nanti kedepannya boleh lihat-lihat di YouTube, di Google itu cari yang mau untuk apa aja yang dijadikan dari sampah anorganik untuk kedepannya ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum Ibu akhiri salam, baiknya kita membaca Alhamdulillah dulu ya. Alhamdulillah. Angkat tangan nak. Angkat tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah untuk hari ini sekian dulu Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.